wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktunya sudah masuk jam 10.30. Sesuai jadwal kita mulai perkuliahan kita untuk hari ini. Setelah kita istirahat pada bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Dan ini pertemuan kita yang ketiga ya. Iya Pak Ya, Prof. sebelum Ramadan kita laksanakan 2 kali. Dengan topik sekarang tentang dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis Rasulullah. Pemakalah untuk hari ini Syifa Faziah sama dengan Yeni Marlina ya. Ada Fitri Wulandari satu lagi Pak Prof. Bertiga, Pak Prof. Fikri sudah di-share makalahnya? Sudah Sudah Pak Prof. kemarin Share dapat ya? Jumat. Hmm. Baik, sebelum kita seminar saya ambil dulu presensinya. Yang pertama Ibu Fitri Wulandari ya. Oke. Hadir, Pak Prof. Kemudian Ibu Rashidah. Oke. Taufik Hidayat tapi belum tampil wajahnya ini. Taufik Hidayat. Mana Taufik Hidayat? Silakan kalau ikut kuliah ditampilkan wajahnya. Ini udah dibuka kameranya Pak, tapi ada masalah kayaknya Pak. Oh, Dari belum buka kameranya tadi. di-update. Iya, Hmm. iya mungkin ini nanti di-update. Ada error dikit Pak Prof. Oke. Kameranya Iya, ada tak error. berfungsi. Ini udah dibuka ya. Tapi nggak tampil juga kayaknya. Siska ya. Oke. Hadir Pak Prof. Ibu Deti Yulia Martiana. Oke. Hadir Pak Prof. Ibu Yeni Marlina. Oke. Terima kasih ya. Ya Pak. Muhammad Aulia Afdal. Hadir Pak. Faizatul Mujahidah. Oke, Faizatul Mujahidah. Rocky M. Hadir Pak Prof. Rocky Muslim, oke. Lalu juga Adian Shah Nasir. Hadir Prof. Oke. Taufik. Ini ada 2 topik ini. Dua-duanya tidak tampil wajahnya. Oke, jadi yang belum ya. Alimun Fajri, Desra Afriza, Pak Jamaluddin tadi minta izin. Ya. Muhammad Taufik, nah ini yang mana ini? Oh, yang pakai peci ini Taufik Muhammad Taufik atau Taufik Hidayat? Muhammad Taufik. Ya, Ahmad Taufik ya. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik, oke ya. Hadir Nur Hidayah. Ya, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik, kita masuki seminar kelasnya. Kepada pemakalah diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya. Siapa yang duluan? Ibu Syifa Faziah atau Yeni Marlina, silakan. Kak Siva dulu Kak. Pak dulu, oke. Baik Pak Prof. Tentang daftar-daftar ya pendidikan. Aduh.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alham- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian selawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ya, ya benar, nak. Ya, orang. Ya. Kemudian yang saya hormati serta muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Edi Safri selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang saya hormati serta banggakan teman-teman semua, ya ambil anak, teman-teman semua yang berada di kelas online ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan makalah saya. Kami ada 3 orang, masing-masing memiliki makalahnya sendiri-sendiri. Yang dimulai dari saya sendiri, yaitu makalah saya dengan judul Dasar-Dasar Pendidikan Perspektif Hadis. Latar belakang makalah saya yaitu pendidikan dapat menuntun dan membimbing manusia dalam menentukan arah kehidupannya. Pendidikan di Indonesia sudah memiliki landasan yuridis yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian landasan utama pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, sesuai dengan judul makalah ini, perlu kita mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, Rumusan masalah makalah saya itu bagaimana dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis dengan tujuan untuk menganalisis dasar-dasar pendidikan berdasarkan hadis. Yang pertama yaitu pengertian dasar pendidikan. Dasar sendiri artinya landasan, pondasi, yang menjadi eh, pijakan sesuatu. Itu dasar pendidikan sendiri adalah utama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan agar berjalan secara terarah dan sistematis. Yang berikutnya, sumber-sumber dasar pendidikan Islam yang penulis dapatkan referensinya itu terbagi 2, sumber utama dan sumber pendukung. Sumber utama dalam dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian sumber pendukungnya yaitu ijtihad, qiyas, dan uruf yang berfungsi sebagai menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Berikutnya yaitu dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif hadis. Di sini pemakalah mendapatkan 5 yang pemakalah temui. Yang pertama itu akidah sebagai fondasi utama dalam membentuk keimanan dan keyakinan peserta didik. Hadis yang berkaitan dengan ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas, yang di sana makna hadisnya itu tentang pelajaran keimanan. Kemudian yang kedua fitrah, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki potensi bawaan yang harus dikembangkan melalui lingkungan pendidikan yang baik. Hadis yang berkaitan dengan ini mungkin sama-sama kita tahu tuh hadis tentang dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, ilmu pengetahuan dan akal, yang menekankan pentingnya menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hadis yang saya dapati itu ada 3, mungkin yang lain banyak juga. Yang saya cantum di makalah ini ada 3, yaitu hadis tentang menuntut ilmu itu wajib, hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat, hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis berikutnya itu diangkat pena dari 3 golongan, yang dari kata akhirnya itu orang gila sampai ia berakal, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian risalah yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama dalam menentukan arah pendidikan. Hadis yang
menjadi patokan di sini yang saya kutip, yaitu hadis, aku tinggalkan kepadamu dua pusaka yang tidak akan menyesatkan selama-lamanya. Riwayat Malik dan Abu Daud. Kemudian yang terakhir, akhlak yang berorientasi pada pembentukan karakter dan perilaku mulia sebagai tujuan utama pendidikan Islam. Hadis yang saya kutip di sini yaitu hadis tentang dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda, tiadakah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sekian dari saya, itulah dasar-dasar pendidikan Islam dalam perspektif hadis yang saya buat dalam makalah ini. Selanjutnya diserahkan kepada pemakalah berikutnya. Iya, nak. Silakan siapa lagi pemakalah kedua? Lanjut Kak Siva. Iya, Pak Prof. Tadi kan Siva kan yang tadi. Ini lagi Pak. Ini lagi, silakan ini Marina. Selanjutnya siapa ya? Yeni. Ini Marina. Iya Kak. Oh, Yeni Marlina. Oke. Kak Siva. PPT-nya Kak. Oh iya. Lanjut pendahuluan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof. Sebelum ke pembahasan, itu di covernya ada kekurangan itu. Iya Pak Prof. Prodi S2 Pendidikan Agama Islam ya. Maaf Pak Prof. Ya, tolong dilengkapi Iya Pak pendidikan Prof. agama, bukan pendidikan agama Islam ya. Iya Pak Prof. Maaf Pak Prof. Izin Pak Prof. Ya, Baik, saya akan menampilkan hasil dari makalah saya. Di sini saya akan memaparkan yaitu tentang makalah studi ayat dan hadis kependidikan yang berjudul Dasar-dasar Kependidikan. Pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang mengembangkan potensi manusia secara kognitif, afektif, dan psikomotorik, sekaligus membentuk peradaban maju dan bermartabat. Dalam Islam, pendidikan mencakup pembinaan akhlak spiritualitas dengan keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Dasar kependidikan bersumber dari Al-Quran dan hadis, menekankan ilmu berpikir, belajar sepanjang hayat, keteladanan, dan tujuan membentuk insan kamil. Di era modern, integrasi nilai keislaman dan nilai pengetahuan modern penting untuk pendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Lanjut, pendidikan dasar-dasar, pengertian dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan adalah landasan utama pelaksanaan pendidikan, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Landasan ini mencakup tujuan, metode, materi, dan arah pendidikan, sehingga pendidikan Islam bersifat holistik, jasmani, rohani, dan berorientasi dunia akhirat. Pendidikan membentuk manusia sebagai Abdullah dan Khalifah, serta menata ilmu akhlak, sikap, dan perilaku sesuai nilai Islam. Dasar pendidikan Islam juga bersifat teosentris, universal, dan fleksibel sepanjang zaman. Lanjut, dasar pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidup yang memberi prinsip pendidikan yang komprehensif, intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Wahyu pertama menegaskan perintah untuk membaca. Iqra yang mencakup memahami, menganalisis, dan menulis dengan kolam. Al-Quran juga menekankan pembelajaran bertahap, keseimbangan ilmu agama dan ilmu umum, serta tanggung jawab moral dalam menggunakan ilmu. Ilmu harus membawa kebaikan, bukan kerusakan. Dasar pendidikan dalam hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang menjelaskan pendidikan secara praktis dan aplikatif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, serta pentingnya niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode pendidikan beliau mencakup keteladanan, dialog, kisah
pembiasaan dan pendekatan emosional, keberhasilan pendidikan serta dipengaruhi oleh pendidik yang menjadi suri tauladan yang baik. Lanjut, implementasi dasar-dasar pendidikan. Implementasi pendidikan Islam berarti menerapkan nilai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata, bukan hanya pada tataran konsep. Keberhasilannya diukur dari perubahan sikap, perilaku dan pengalaman ilmu serta kemampuan beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan nilai Islam. Penanaman tauhid sejak dini dimulai dari keluarga melalui sholat, membaca Al-Quran dan doa. Implementasi juga menuntut keadilan, kesetaraan, kemandirian, tanggung jawab, dan lingkungan sosial yang kondusif. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pendidikan dalam Islam bersumber utama dari Al-Quran dan hadis membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Al-Quran menekankan ilmu, akal, akhlak, dan pembelajaran bertahap. Hadis menegaskan kewajiban menuntut ilmu, niat, metode efektif, dan keteladanan Rasulullah. Implementasinya yaitu nampak melalui penanaman iman, pembiasaan akhlak, pengalaman ilmu, dan budaya belajar sepanjang hayat. Pendidikan Islam harus mampu menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai keislaman. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Ya, siapa yang menjadi pemakalah ketiga? Fitri Wulandari, Pak Prof. Fitri, silakan Fitri. Baik, mohon izin Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pak Prof, selaku dosen kita pada mata kuliah ini, beserta kawan-kawan seperjuangan yang telah hadir dalam ruang Zoom online ini. Mohon izin teman-teman semuanya untuk melanjutkan presentasi makalah dengan judul Dasar-Dasar Pendidikan dalam mata kuliah kita, yakni Studi Ayat dan Hadis Kependidikan. Kita tahu bahwasanya pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Dan dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Konsep ini berakar kuat dalam ajaran Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber utama pendidikan Islam. Maka dari itu, dengan adanya mata kuliah ini, studi ayat dan hadis kependidikan menjadi sangat relevan untuk dikaji dan diintegrasikan dalam dasar-dasar pendidikan secara umumnya. Dasar, kalau kita tahu, dasar itu berarti landasan untuk berdirinya sesuatu. Fungsi dasar ini ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai, sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu. Sementara itu, pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Ini pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Maka, dapat kita simpulkan bahwa dasar-dasar pendidikan adalah landasan filosofis, ilmiah, dan yuridis yang menjadi pijakan dalam merancang, melaksanakan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita akan lihat dasar pendidikan Islam. Nah, tentu saja karena menyangkut kata Islam, maka didasarkan kepada falsafah hidup umat Islam. Dengan kata lain, dasar-dasar pendidikan Islam adalah pendidikan seumur hidup untuk semua dan keseimbangan dunia akhirat, baik itu afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta keseluruhan fitrah sesuai zaman, profesional, dan lain sebagainya. Dalil yang terkait ini adalah surah An-Nisa ayat 59, dan juga hadis riwayat Malik, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat rasulih. Bahwasanya dalilnya ada dalil dalam surah An-Nisa ayat 59, bahwasanya taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat, berlainan, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis, sunnahnya Rasul. Begitupun dengan hadis Rasul, taraktu fikum amrayni, ditinggalkan oleh Rasul dua hal, yang mana dua hal ini akan membuat kita berpegang teguh terhadap jalan kita di dunia ini, terutama dalam pendidikan. Di sini kami sebagai pemakalah mendapatkan dasar-dasar pendidikan Islam itu ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama dasar pokok, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua dasar tambahan,
yang berupa ijtihad, maslahah mursalah, dan al-uruf. Dan yang ketiga, dasar operasional, yaitu ada dasar historis, sosiologis, dan filosofis. Untuk Al-Quran, kita sama-sama tahu, dan di sini dalilnya adalah surah Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyatadabbaru ayatih wa liyatadhakkaru ulul albab. Kitab yang diturunkan kepada umat Islam penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran. Pada awal masa pertumbuhan Islam, Rasul sudah menjadi pendidik pertama dan telah menjadikan Al-Quran itu sebagai dasar pendidikan di samping sunnah beliau sendiri, hadis beliau sendiri. Dan nilai esensi dalam Al-Quran selamanya abadi dan selalu pada setiap waktu dan zaman. Al-Quran juga memuat tentang nilai-nilai normatif pendidikan Islam, seperti i'tiqadiyah, pendidikan keimanan yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu, khuluqiyah, pendidikan etika, amaliyah, pendidikan tingkah laku sehari-hari. Kemudian dasar pokok yang kedua, hadis. Dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Yang pertama, hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Misalnya, menjadikan kehidupan Rasulullah dengan para sahabat ataupun anak-anak sebagai sarana penanaman keimanan. Dalam hal ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Corak pendidikan Islam yang diturunkan dari sunnah Nabi Muhammad ada 6. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah itu menyampaikan ilmunya, mendidik para murid-muridnya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Tidak hanya sebatas manusia saja, tetapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian disampaikan secara utuh dan lengkap. Lalu yang disampaikan adalah kebenaran mutlak dan terpelihara originalitasnya, otentiknya. Kemudian Rasul hadir sebagai evaluator yang mampu mengawasi dan senantiasa bertanggung jawab atas aktivitas pendidikan. Kemudian Rasul juga tercermin di dalam diri beliau uswatun hasanah, yang mana dengan hal ini dijadikan figur atau suri tauladan, sehingga beliau tidak pernah berbuat maksiat dan ini menjadi contoh yang luar biasa untuk murid-muridnya. Dan yang terakhir, terkait teknik operasional dalam pelaksanaan, baik itu strategi pendekatan, pendidikan, metode, teknik pembelajaran, itu diserahkan pada sesuai dengan zamannya. Yang kedua, dasar tambahan. Yang pertama, ijtihad. Yang kedua, maslahah mursalah dan al-uruf. Yang mana ketiga dasar tambahan ini difungsikan untuk pendidikan sebagai perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kontemporer perkembangan zaman. Yang mana jika tidak terjawab oleh Al-Quran dan hadis, maka disinilah dibutuhkan ijtihad, maslahah mursalah, dan al-uruf. Yang ketiga, dasar operasional. Yang pertama, historis, dasar yang berorientasi pada pengalaman pendidikan masa lalu dan juga dapat menjadi acuan prediksi masa depan. Dalam hal ini, dalilnya dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Kemudian hadis Nabi yang menceritakan tentang Nabi Muhammad bertanya tentang iman, Islam, iman, dan ihsan. Kemudian yang kedua, dasar operasional sosiologis. Dasar ini memberikan kerangka sosial budaya, yang mana dengan sosial budaya itu pendidikan dilaksanakan. Dalam hal ini, hadisnya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dalam konteks hadis ini, Ana sebagai pemakalah menganalisa terdapat tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu peran guru menjadikan manusia bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini yang akan memberikan kerangka sosial budaya dalam dasar pendidikan. Yang ketiga, dasar pendidikan filosofis. Dasar yang memberi kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya. Dan dalam hal ini dalilnya adalah hadis yang sama tadi, taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima. Bahwasanya dengan Al-Qur'an dan hadis akan menjadi acuan terbaik dalam menjalankan arah-arah pendidikan, terutama pendidikan Islam. Baik, barakallah, syukron dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, Terima kasih Pak Prof. baik. Yang ketiga, pemakalahnya. Apa Mohon lagi yang belum? izin Pak Prof, sudah semua tampil Pak, Oh, sudah sudah. bertiga. Sudah bertiga ya. Iya Pak. Baik, kalau gitu kita masuk babak selanjutnya.
penanggap utama. Penanggap utama adalah para pemakalah di minggu yang lalu atau di pertemuan kita yang lalu. Artinya pemakalah kelompok pertama. Silakan siapa-siapa kemarin yang menjadi pemakalahnya. Pak Afdal dengan Pak Taufik Hidayat, Muhammad Taufik. Afdal dengan Muhammad Taufik. Nah, silakan Ya, kepada kedua penanggap utama ini untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Pak Afdal. Eh, kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Taufik terlebih dahulu. Oke, Afdal memberikan waktu kepada Pak Muhammad Taufik lebih dulu. Silakan kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk tanggapan dari Ana sih, ya nggak ada sih Pak Prof, udah bagus gitu. Tapi dari setiap penulisan kan dan pembahasan kan pasti ada yang didiskusikan gitu. Jadi lebih bagus ke situnya sih didahulukan gitu. Itu tanggapan dari Ana sih. Ya silakan ya, jangan sampai tidak ada lah. Apakah dari segi teknik penulisan dan kemudian dari segi materi bahasannya. Boleh saja Anda mengkritisi atau mungkin menambahkan hal-hal yang menurut Anda perlu ditambahkan. Nah, silakan. Kalau Ana nggak ada sih Pak Prof gitu. Kalau Seabdal gimana? Oke, kalau Anda ada, saya catat di sini tidak ada tanggapan ya. Ya baik Pak Prof. Silakan Abdal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada ketiga pemakalah, alhamdulillah telah selesai mempresentasikan makalahnya masing-masing. Dan tanggapan kami yang pertama, kami mengapresiasi tentang penampilan tiga makalah dan untuk mungkin karena ini bertiga ya, jadi kesannya agak sedikit terburu-buru dalam mempresentasikannya tadi. Nah, dan mudah-mudahan ke depannya meskipun bertiga, tapi the power of point dari yang disampaikan itu cukup jelas hendaknya gitu. Dan kalau bisa di kesimpulan setiap masing-masing presentasi tadi kembali diulas per poin pentingnya secara ringkas. Nah, itu tanggapan dari Ana. Lalu langsung ke pertanyaan Pak Prof. Ya, ya, silakan. Oke. Baik, Anda maaf lagi kurang sehat, Pak Prof. Mhm. Oh iya, satu lagi tanggapan Pak Prof tentang Hmm. penampilan makalah tadi dalam membacakan hadis-hadisnya, kalau bisa bacakan juga dengan bahasa Arabnya. Jangan langsung bahasa Indonesianya seperti kami tinggalkan dua pusaka tadi. Nah, hadisnya kan cukup fenomenal, viral itu. Tarak tufikum amraini itu. Ya. Mhm. Kalau hadisnya panjang, uh, boleh jadilah langsung ke bahasa Indonesianya contoh. Nah, itu Bu Sipa tadi ya. Oke, maaf ya Bu ya. Oke, judul makalah hari ini yaitu tentang dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis. Pertanyaan Nana secara mendasar, tolong dijelaskan lagi menurut perspektif pemakalah sendiri. Ini untuk ketiga pemakalah. Nah, pendidikan dalam Islam terkhusus yang dimulai oleh Nabi SAW pada awal-awal perkembangan Islam itu. Nah, seperti apa
ciri khasnya gitu, yang membedakannya dengan pendidikan zaman sekarang. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kedudukan ilmu dalam hadis-hadis Nabi. Nah, ini bisa juga dijawab memakai dalil nanti tentang prioritas betul-betul Nabi memprioritaskan tentang kependidikan ilmu. Dan kaitannya dari pertanyaan anak ini uh, tentang prioritas ilmu ini, apakah hanya ilmu agama saja atau masuk ilmu-ilmu lainnya seperti saat sekarang ini di mana ilmu sangat banyak sekali ragam dan macamnya. Nah, itu. Dua itu pertanyaan dari Ana. Mungkin Ana serahkan kepada Ustaz Taufik Hidayat untuk menambah pertanyaan. Ya, kembali dimintakan kepada Taufik Hidayat. Taufik Silakan Hidayat Pak. sama Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Maaf, maaf Pak. Muhammad Taufik ya. Ya. Nah, silakanlah Muhammad Taufik yang berkaitan dengan materi bahasan hari ini. Ini tentang dasar-dasar pendidikan perspektif hadis Rasulullah. Silakan. Baik, insya Allah ada sebuah pertanyaan gitu. Ini kalau lebih banyaknya bagaimana, kan banyak hadis itu tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mendidik daripada cucu-cucunya, salah satunya Hasan dan Husain. Gitu. Apakah pendidikan yang dilakukan Nabi seperti Hasan dan Husain membiarkan Hasan dan Husain ketika di Bir Ali gitu, untuk manjat-manjat gitu, ketika di Ka'bah untuk manjat-manjat gitu. Apakah relevan untuk zaman sekarang? Itu saja sih Pak Prof. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ustadz, boleh diulang Sa? Dari Oh, yang Taufik. boleh. Nah, Ini tolong diulangi pertanyaannya supaya bisa ditangkap oleh pemakalah. ini apakah relevan lagi tentang bagaimana pola Nabi ketika mendidik cucu-cucunya? Salah satunya ketika hadis tentang Hasan dan Husain gitu berlari-lari di area Ka'bah gitu di Masjidil Haram. Kalau sekarang ini kan kalau anak-anak kecil datang ke masjid itu kalau ribut kan jemaah marah gitu. Apakah relevan lagi dengan kehidupan sekarang atau tidak gitu tentang hadis tersebut? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, itulah bunyi pertanyaannya kepada pemakalah. Saya cukupkan penanya utama dulu, saya kembalikan kepada ketiga pemakalah untuk memberikan tanggapan balik terhadap pertanyaan penanya utama. Silakan. Iva, ini. Fitri, Pak Prof. Ya. Silakan Fitri. Baik, izin Pak Prof. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan tanggapan kepada kami. Dan izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Ustadz Afdol terkait perbedaan, ada nggak perbedaan ketika pendidikan Rasul pada zaman awal-awal perkembangan Islam dengan yang saat ini terjadi di masa kita. Dalam beberapa pembahasan yang telah kita lalui dalam perkuliahan di semester 1 dan juga beberapa referensi yang bisa kita jawab di sini adalah bahwasanya ada perbedaannya. Ada perbedaan yang terjadi pada saat zaman di awal-awal perkembangan Islam pada zaman Rasul dan juga pada saat sekarang. Salah beberapa di antaranya yang bisa disampaikan adalah yang pertama, pada zaman Rasul itu tidak ada dikotomi ilmu, sementara zaman sekarang itu terjadi dikotomi ilmu. Zaman Rasul
baik itu ilmu agama, ilmu keseharian, ilmu umum itu disampaikan secara bersamaan lah begitu, tidak dikhusus-khususkan. Misalnya kalau yang mau belajar Al-Quran di sini saja, yang mau belajar tentang bahasa khusus di sana. Tidak ada dikotomi ilmu karena dipelajari secara keseluruhan. Sementara kalau zaman sekarang yang kita lihat sama-sama itu terjadi dikotomi, terjadi kotak-kotaknya. Ah, dan juga sudah sama-sama kita rasakan juga gitu kan. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Dan juga pada zaman Nabi itu lebih fokus kepada karakter, pembentukan karakter akhlak. Tidak hanya pembentukan, tapi benar-benar dari awal, perubahan dari awal. Nah, guru menjadi eh, sentral utama dalam pendidikan itu benar-benar ketika guru mengajarkan tentang kejujuran berarti guru itulah yang paling jujur pada zaman Rasul. Tapi kalau zaman sekarang beberapa referensi yang kita lihat dan juga yang secara observasi di lapangan guru beberapa di antara guru eh, beberapa di antara pendidik hanya mentransformasi ilmu. Nah, mungkin ini yang menjadi sedikit banyak perbedaan yang terjadi pada awal-awal itu dan juga pada saat sekarang ini. Dikembalikan Pak Prof. Oke, kepada pemakalah yang lain, Yeni dan Sipa, silakan. Komentar Anda Baik, terkait itu. baik Pak Prof. Terima kasih atas tanggapannya dari penanggap dan masukannya. Mungkin kedepannya akan diperbaiki. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang pertama yaitu pendidikan Islam beda nggak sih sekarang yang dulu gitu. Menurut saya pribadi, eh, pendidikan kalau untuk pendidikan secara umum itu kan lebih ke pengembangan intelektualnya. Tapi kalau pendidikan di Islam, setuju dengan Fitri tadi itu lebih ke karakter akhlaknya yang diperbaiki. Sesuai dengan hadis yang dikutip tadi itu, kalau Rasulullah itu datang untuk memperbaiki akhlak umat yang ada sekarang ini gitu. Jadi menurut saya memang beda. Kalau pendidikan Islam tuh cakupannya kayaknya lebih luas, lebih apa ya, lebih banyak dia merangkulnya gitu. Dan hasil akhirnya itu lebih ke karakter, akhlak, adabnya yang di terlihat dari pendidikan itu. Itu sih untuk pertanyaan pertama. Saya kembalikan kepada Pak Prof. Baik, saya dengar pula tanggapan dari Sipa gimana? Sipa Fauzia. Baik, Pak Prof. Izin menambahkan, Pak Prof. Iya, silakan. Sebelumnya terima kasih buat penanggap utama, yaitu Ustadz Muhammad Aulia Afdal. Saya hanya menambahkan jawaban dari teman rekan-rekan saya, yaitu tentang perbedaan ya pendidikan, cara pendidikan dalam Islam dimulai dari zaman Nabi, apakah sama seperti saat sekarang ini? Kalau menurut saya, pendidikan waktu di zaman Nabi itu ialah sangat sederhana dan itu berpusat di masjid atau halakoh atau perkumpulan. Kalau dari segi lembaga, dulu informasinya itu di masjid dan halakoh. Kalau sekarang kan ada yang namanya sekolah atau universitas. Kalau dari segi materi, dulu itu fokus kepada agama dan moral. Kalau kini sekarang mencakup ada yang namanya ilmu sains, teknologi, seni, dan lain-lain. Kalau medianya dulu lisan, hafalan. Kalau sekarang banyak sekarang pakai buku, teks, digital, atau ujian standar gitu. Cukup sekian, dikembalikan kepada Bapak dosen. Baik, dari 3 pemakalah sudah memberikan jelasan. Sebelum dilanjutkan kepada pertanyaan-pertanyaan lain, mari kita kembali kepada judul seminar kita hari ini. Ini tentang dasar-dasar pendidikan perspektif hadis. Kepada ketiga pemakalah, saya ingin bertanya, dalam arti apa Anda pahami dasar-dasar pendidikan itu sendiri? Apa itu yang dimaksud dengan dasar-dasar pendidikan sendiri?
Dari sini baru nanti kita berangkat melihat ya pengembangannya. Nah, silakan tolong dijelaskan oleh pemakalah yang bertiga. So, nanti jika ada lagi bahasan kita, ada metode pendidikan, ada tujuan pendidikan, ya, dan bermacam-macam. Nah, sekarang judulnya kita batasi tentang dasar-dasar pendidikan perspektif. Perspektif hadis artinya bila ditinjau dari ya aspek hadis Rasul. Maka idealnya bahasan ini mengungkapkan berapa hadis-hadis yang Anda pandang itu terkait dengan dasar-dasar kependidikan, lalu Anda jelaskan, ya inilah yang menjadi dasar-dasar dalam pendidikan dalam perspektif hadis. Nah, kembali kita sepakati dulu. Dalam arti apa harusnya kita maknai atau kita pahami dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Silakan siapa dulu? Izin Pak Prof. Ya, Izin menjawab. Jadi yang saya pahami dari dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis ini itu nilai atau konsep yang diambil dari sumber dasar itu kayak sumber Al-Quran dan hadis, tapi khususnya ke hadisnya. Jadi dalam jadi menjadikan landasan dalam proses pendidikan yang seperti dalam makalah saya sendiri itu ada 5 dasarnya, yaitu akidah, kemudian fitrah, kemudian akal dan ilmu pengetahuan, yang keempat risalah, dan akhlak. Kenapa ambilnya 5 itu? Melihat dari buku yang referensi saya baca, hadis yang berkaitan dengan akidah ada beberapa. Hadis yang berkaitan dengan apa? Hadis yang berkaitan dengan fitrah ada. Karena dari kelima dasar itu rasanya penting dalam pendidikan. Butuh ada akidah dulu, kemudian fitrahnya dioptimalkan, dilanjutkan dengan adanya akal dan ilmu pengetahuan, terus kemudian risalah, dan kemudian akhlak. Dan tujuan akhir dari pendidikan dalam Islam itu terbentuknya akhlak. Begitu Pak Prof. Saya kembalikan kepada Pak Prof. baik. Pemakalah kedua, Yeni silakan. Izin Pak Prof. Ya, dalam arti apa Anda memaknai dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis ini? Dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis ini bisa diringkas dari beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ilmu sebagai warisan utama. Bukan. Pengertiannya dulu. Apa yang Anda pahami ketika ditanyakan apa itu dasar-dasar pendidikan itu sendiri? Oh, baik, izin Ustadz. Yaitu mengamalkan dan mewariskan ilmu yang dilakukan dengan niat memahami agama, menghormati guru, dan mendidik anak agar manusia berakhlak baik dan bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Agak sedikit bercampur baur dengan tujuan dan materi pendidikan ini. Coba yang ingin kita dudukkan dulu pengertian dasar-dasar pendidikan itu sendiri. Dalam arti apa kita memaknai dasar-dasar pendidikan itu? Sebab dalam kitab-kitab pendidikan pun saya lihat juga tidak ada kesepakatan ini. Bukunya dasar-dasar pendidikan yang diterangkan di dalam adalah tentang ya apa namanya pendidik, anak didik, kemudian metode pendidikan dan segala macam. Nah, sekarang mari kita mencoba menalah dalam arti apa harusnya kita memahami dasar-dasar pendidikan, apalagi bila
dikaitkan dengan perspektif hadis. Silakan, masih ada tambahannya? Ke pemakalah ketiga, si Rasidah. Fitri Wulandari, Prof. Maaf, Rasidah Fitri ya, Fitri. Iya, Prof. Hmm. Baik, Pak Prof. Dasar yang Anda pahami dari dasar-dasar pendidikan itu, dasar itu landasan untuk kita mengarah kemana. Nah, kalau dalam hal ini dasar-dasar pendidikan berarti apa saja landasan kita untuk merancang proses pendidikan itu sendiri, baik dari materi, baik dari media, dan lain-lainnya. Jadi ini landasan utamanya dulu, kemana pendidikan ini akan kita bawa. Nah, kalau dalam perspektif hadis, berarti bagaimana dasar-dasar ini, pendidikan itu landasannya berdasarkan kepada penanaman iman, kemudian keseluruhan fitrah, dan juga berdasarkan kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Begitu yang Ana buat di makalah Ana, Prof. Baik, dasar itu bahasa Indonesia ya, Ya, Pak Prof. iya kan? Nah, kalau bahasa Arabnya apa kira-kira yang sepadan dengan dasar itu? Artinya tinjau dari segi kebahasaan atau ya etimologinya. Apa dalam bahasa Arabnya kira-kira? Bahasa Arab dasar. Iya, bahasa Arabnya itu asas. Ya, asas kita terjemahkan menjadi dasar dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris Basic, kan bahasa Inggris fondasi, foundation fondasi. ya. Ya. Oke lah, apa yang terbayang bagi Anda? Kalau dasar itu adalah asas dalam bahasa Arab fondasi, yang dalam bahasa Indonesia kadang-kadang disamakan juga dengan arti landasan. Nah, kalau gitu apa kira-kira yang tepat kita maknai dasar-dasar pendidikan perspektif hadis? Silakan pemakalah. Izin menjawab, Kalau ya silakan. izin Pak. Eh, Kalau mungkin karena ini jadi jauh lebih mendalam, berarti dasar-dasar ini bisa diartikan menjadi eh, tolak awal, tolak ukur, titik awal, pondasinya gitu Pak. Jadi mungkin kalau pondasi ini belum belum kokoh, belum kuat, si asas tadi belum kuat, bisa jadi perjalanan pendidikan yang akan ditempuh nanti terjadi kegoyangan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, silakan Siva gimana? Baik Ada Pak Prof, banyak. izin menjawab dasar-dasar pendidikan perspektif hadis. Kalau menurut saya, eh, ini sebagai pokok dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Nah, itu makanya butuh dasar awalnya itu akidah dulu, akidah yang dikokohkan dulu. Kemudian baru dioptimalkan fitrah manusianya. Jadi pokok dalam proses pendidikan, Pak Prof. Jadi kalau tidak ada itu, maka eh, bisa jadi dia berilmu juga, cuman agak kurang berakhlak atau bagaimana gitu, Pak Prof. Baik, saya dengar lagi dari ini gimana? Baik, izin Pak Prof. Ya, Dasar-dasar pendidikan perspektif hadis itu menurut saya yaitu dasar pokoknya tetap Al-Quran dan hadis dengan operasionalnya meliputi aspek historis, sosial, dan psikologis. Pak Prof. oke ya. Dasar, asas, fondasi, landasan. Secara umum kalau itu dasar, landasan, yakni sesuatu yang kita jadikan tumpuan atau tempat berdirinya sesuatu. Jangan.
Bayangkanlah kalau kita ingin mendirikan suatu bangunan rumah misalnya, tentu kita harus mempersiapkan fondasi yang kokoh lebih dahulu. Di atas fondasi yang kokoh itulah insya Allah bangunan akan berdiri dengan kuat. Tetapi apabila fondasinya saja tidak kuat, jangan coba-coba Anda membangun rumah bertingkat. Jangankan bertingkat, satu lantai saja barangkali juga masih diragukan. Nah, Hmm. itulah arti penting dasar pendidikan sesungguhnya. Hmm. Nah, dengan demikian dasar pendidikan seperti tadi adalah galilah hadis-hadis yang menurut Anda terkait dengan pendidikan. Coba kemudian ambil kesimpulan atau rumusan apa saja yang patut kita pandang itu merupakan dasar-dasar pendidikan dalam perspektif hadis Rasulullah. Maka idealnya pembahasan makalah ini bertumpu kepada hadis. Bukan Anda bertolak dari uraian para ahli dalam ilmu kependidikan. Hmm. Kita gunakan teori-teori kependidikan, kita bedah hadis-hadis Rasul. Hasil telaahnya nanti melahirkan. Bila kita ingin mengetahui dasar-dasar pendidikan, sejauh pengamatan dan analisis penelitian Anda beranggapan inilah yang kita posisikan sebagai dasar-dasar pendidikan. Nah, sekarang kepada pemakalah. Kemukakanlah salah satu hadis yang menurut Anda sangat terkait erat dengan dasar-dasar pendidikan perspektif hadis ini. Kita bedah. Apa hadis-hadis yang Anda pandang? Izin Pak Prof, Mhm. apa, menyampaikan salah satu hadisnya aja Pak Prof. Boleh ya? Izin Pak Prof menyampaikan. Mhm. eh untuk saya sendiri, dasar yang di makalah saya itu dasar akidah yang di awal. Hadis yang saya ambil itu mungkin Mhm. artinya saja, yaitu dari Ibnu Abbas, berkata, saya berada di belakang Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, hai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah Allah, niscaya kamu dapati Allah selalu di hadapanmu. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukan hal itu kepadamu kecuali dengan sesuatu hal yang telah ditentukan Allah padamu. Dan jika mereka bersatu, hendaklah hendak mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan Allah padamu. Telah diangkat pena dan telah keringlah lembaran-lembaran itu. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, yang di Sit- halaman 45 ini ya. Lalu Ya Pak Prof. bagaimana Anda merumuskan apa dasar-dasar pendidikan yang terdapat dalam kandungan hadis ini? Bagaimana? Ya izin Pak Prof. Dari buku yang saya dapatkan karya Abdul Majid Khan itu tentang hadis tarbawi, hadis-hadis Mhm. pendidikan. Dari sana saya mengutip dan mengambil makna hadis tersebut, Pak Prof. Di sana disampaikan bahwa dari hadis ini memberikan pelajaran keimanan. Keimanan itu akidah. Begitu, Pak Prof. Baik ya. Eh, Anda suatu hadis yang sangat tepat untuk kita jadikan dasar, merumuskan dasar pendidikan ini. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dari sahabat Ibnu Abbas. Coba ya diperhatikan matan hadis ini. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Iftahu ala sibyanikum awala kalimatin
bila ilaha illallah. Ya, silakan ditulis. Iftahu ala sibyanikum awala kalimatin bila ilaha illallah. Iftahu, apa artinya iftahu? Kamu Bukalah, buka. awalilah, atau mulailah Bukalah, mulailah. ya, kepada anak-anakmu itu awala kalimatin. Kalimat pertama, apa itu? Bila ilaha illallah. Bila mana anakmu hendak mengajari anakmu, itulah kira-kira isi pesan Rasul ini, awalilah yang pertama sekali dengan mendengarkan ucapan la ilaha illallah. Kita tentu sangat teringat hadis yang sangat terkait dengan ini. Yakni Rasul menyuruh orang tua supaya memperingatkan kalimat azan ke telinga si bayi yang baru lahir. Diperdengarkan kalimat-kalimat tauhid dalam azan kepada anak yang baru lahir. Dan juga sangat populer ada suatu hadis di mana seorang sahabat yang baru masuk Islam, dia kepingin mendapatkan semacam wasiat atau petuah dari Rasulullah dengan menanyakan, ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu ya ba'daka ghairah. Nah ini, ya Rasulullah tolong beri aku satu petuah untuk pegang aku sebagai umat Islam yang tidak perlu lagi aku bertanya kepada siapapun setelah kepada engkau ini. Apa jawaban Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, saya benar-benar beriman kepada Allah dan istiqamahlah engkau dengan pernyataan tauhidmu itu. Nah, ini dapat kita maknai setelah kita kaji secara mendalam bahwa dasar-dasar pendidikan hadis itu yang pertama secara umum adalah kita sebut saja dengan dasar-dasar ilahiyah atau ya dasar-dasar teologis tentang ketuhanan. Yang nanti kita kaitkan lagi, yang pertama tentang paham ketauhidan. Inilah dasar pertama dalam pendidikan Islam perspektif hadis. Tanamkan ya paham ketauhidan murni kepada anak-anak sejak dari awal. Itu tadi katanya iftahu, awalilah pelajaran kepada anakmu itu dengan memperdengarkan ucapan la ilaha illallah. Tentu juga dengan pemahamannya. Nah, jadi dapat kita katakan dasar-dasar pendidikan pasti ada dasar-dasar ilahiyah yang dapat kita jabarkan. Pertama, dasar ilahiyah itu ada berkaitan dengan keimanan, yakni tentang ya tauhid, ketauhidan murni. Ini harus menjadi dasar pokok dalam pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan itu sekaligus akan menjadi pedoman dan pengarah bagi pendidikan yang kita laksanakan kepada si anak didik. Pemberi arah untuk apa? Supaya jangan tersalah tujuan yang hendak dicapai nanti dari pendidikan. Berbasiskan ya ajaran tauhid, ajaran ilahiyah dengan memurnikan paham tauhid kepada Allah. Ya, ini harus diperkuat selalu. Yang kedua, juga populer hadis. Rasul memerintahkan orang tua untuk mengajar anaknya beribadah. Muru auladakum bisalah wahum ya sab'ina sana. Ajarkan anakmu
ibadah salat ketika mereka berusia 7 tahun. Usia 7 tahun kan usia mumais, belum mukallaf. Rasul sudah menyuruh orang tua ya untuk mendidik anak-anak beribadah. Nah, ini juga dapat dikatakan dasar-dasar pendidikan dalam bidang ilahiyah, yakni pertama ya tauhid murni, yang kedua adalah pelaksanaan ibadah sesuai dengan syariat. Maka dasar-dasarnya dasar ubudiyah. Pertama tadi dasarnya dasar keimanan tauhid, yang kedua dasar-dasar ubudiyah. Al-Quran maka lebih tegas lagi, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Ini harus menjadi basis, jadi dasar. Tiadalah manusia itu diperintah oleh Allah kecuali untuk ya beribadah kepadanya. Nah, ini dari segi dasar-dasar pendidikan pribadi. Pertama, dasar-dasar pendidikan yang termasuk dasar-dasar ilahiyah, yakni ini penanaman akidah tauhid dan ya panahnya ibadah yang dilakukan dengan seikhlasnya. Ingat, ibadah tidak bisa dilepaskan dengan hadis yang menyatakan wajibnya ikhlas, innamal a'malu binniyat. Itu dari segi basic ilahiyah. Dari segi basic, nah yang kedua, basicnya basic al-insaniyah. Dari aspek kemanusiaan. Kali pula hadis-hadis di sini yang dapat kita simpulkan sebagai dasar-dasar pendidikan perspektif hadis. Apa saja kira-kira yang berkaitan dengan ini? Di antaranya, hadis yang populer adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir dalam pandang Islam, mereka dilahirkan dalam kondisi fitrah, suci, bersih, belum ternoda. Ini menjadi dasar pendidikan yang wajib untuk selalu dipertahankan ya pada diri anak didik. Jangan sampai fitrah yang dibawa lahir itu terkontaminasi dengan paham-paham ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan akidah dan ibadah Islam atau dengan kehidupan seorang muslim. Kita sebut ini dasar-dasar pendidikan, yakni fitrah ciptaan manusia dalam Islam sebagai ya manusia yang lahir dalam keadaan suci dan bersih, terbebas dari kontaminasi. Maka pendidikan bertugas untuk memelihara fitrah ini, untuk menjaga senantiasa manusia dalam fitrah yang suci. Apa lagi? Dalam aspek insaniyahnya, dasar pendidikan. Rasul dengan tegas mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di antara dasar-dasar pendidikan Muslim adalah pendidikan akhlak. Sebaik-baik kamu dalam satu hadis katakan adalah yang paling baik akhlaknya. Maka pendidikan punya kewajiban untuk mengantarkan anak didik bisa memiliki akhlak yang mulia. Basisnya, dasarnya adalah pendidikan akhlak atau ajaran akhlak dalam Islam. Tujuannya agar bisa menumbuhkan akhlak yang baik pada diri setiap peserta didik. Nah, kemudian, apalagi yang bisa kita anggap sebagai dasar pendidikan hadis? Ingat hadis Rasul, fungsi ilmu pengetahuan. yakni man arada dunya wa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata wa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin beruntung hidup di dunia, dia harus memiliki ilmu. Siapa yang ingin beruntung dalam kehidupan akhirat, dia harus punya ilmu.
Siapa yang ingin kedua-duanya, ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, fa'alai bil ilmi. Maka di antara dasar-dasar pendidikan Islam harus melaksanakan pendidikan itu yang mengantarkan kepada anak didik memiliki ilmu yang bisa mendatangkan manfaat, baik untuk manfaat kebahagiaan hidup dunia maupun manfaat untuk kehidupan akhirat. Itu semua hasil galian dari hadis Rasul. Nah, ini sesungguhnya yang ingin kita gali ini ya. Sekali lagi, dasar tempat berdirinya atau tempat terlaksananya sesuatu kegiatan sekaligus memberi arah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, nanti kita akan berbicara ya. Minggu depan kita judulnya kalau tidak salah kan tujuan pendidikan. Iya, Nah, Bapak. kepada pemakalah pun diharapkan silakan Anda cari hadis-hadis Rasul yang menurut Anda itu sangat relevan untuk kita pahami sebagai mengandung tujuan pendidikan dalam Islam. Ya, kadang-kadang dia bisa hadis itu dibisikan sebagai dasar seperti hadis tadi inna bu'istu litamakalah kan itu dasarnya apa? Bahwa pendidikan itu tidak boleh melupakan pendidikan akhlak. Tidak boleh. Bahkan dalam hadis tiada yang paling utama pemberian seorang orang tua kepada anak kecuali adab yang mulia yang diajarkannya. Itu basis, itu dasar. Sekaligus nanti dia menjadi panduan arah mencapai tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bahwa anak didik itu berhasil memiliki akhlak mulia atau adab-adab yang terpuji. Nah, gitu kira-kira cara bahasannya dalam konteks perspektif hadis Rasulullah SAW. Nah, baik. Nah, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada yang lain dan untuk menyampaikan pertanyaan. Mari kita bahas lebih lanjut. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya. Tadi baru penenggak utama ya. Silakan yang lain-lain. Ya, Pak. Ya. Rocky, ya, silakan Rocky. Terima kasih kepada Bapak dan pemakalah yang tampil pada hari ini. Yang jadi pertanyaan pada hari ini, tadi kita berbicara tentang hadis juga. Sudah banyak juga diterangkan sama Bapak tentang hadis-hadis. Sebenarnya juga ada itu tambahan seperti ada Rasulullah ketika itu diajarkan oleh malaikat ya. Ketika itu bagaimana iman, Islam dan ihsan. Mungkin kayaknya itu juga termasuk ke hadis pendidikan kayaknya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini seperti yang kita ketahui pada hari ini itu zaman pada hari ini termasuk pada hari ini juga kita melaksanakan daring ya. Kelas daring ya. Jadi bagaimana pendidikan itu bertransformasi dengan zaman pada hari ini. Kira-kira ada hadisnya yang menggambarkan seperti itu gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi banyak semua bi. Pertama bahwa hadis yang Anda sebut tadi, dimana malaikat datang kepada Rasul menanyakan bahwa iman, Islam, dan ihsan ya. Betul. Itu bisa Anda gali dan Anda masukkan ke bagian hadis-hadis tentang dasar pendidikan. Tidak ketika malaikat datang yang pertama ditanyakan, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya, sekali lagi, tadi kita masukkan ke dalam dasar pendidikan dalam konteks ilahiyah. Keyakinan, keimanan kepada Maha Esaan Tuhan, dan kemudian kepada
ya ibadah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini saya serahkan kepada pemakalah dulu. Apakah ya model pendidikan sekarang ini ada hadis-hadis yang bisa kita pakai, itu ya inti pertanyaannya ya. Silakan, pemakalah siapa yang bisa menjawab dulu? Fitri, Atau Pak bisa Prof. diulang? Nah, silakan Fitri dulu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Rocky, kalau Rasul bersama sahabat-sahabat tentang Islam, iman dan ihsan itu ada dalam makalah Ana. Jadi bisa dilihat juga tuh Pak Rocky. Juga disampaikan apa saja unsur dasar pendidikannya di sana. Nanti menambah-nambah referensi. Untuk yang pertanyaan dari Pak Rocky terkait zaman sekarang ilmu sudah bertransformasi, apakah ada hadisnya? Dari yang bisa Ana jawab, dari yang diketahui ada satu hadis yang berbunyi antum a'lamu bi amri dunyakum, ya dunyakum apa dunyanikum, yang mana artinya tuh bahwasanya kamu lebih mengetahui duniamu gitu. Jadi dari hadis ini mungkin mohon maaf Pak Prof dan teman-teman kalau dalam matan hadisnya ada yang salah-salah karena belum begitu menghafal hadis. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ah, ya, itu Pak Prof. Jamak ya. Ingatnya artinya itu Pak Prof. Oke ya. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian gitu. Artinya kalau zaman sekarang ya kita dituntut dengan fenomena digitalisasi, kemodernitas dan lain sebagainya serba canggih. Maka sesuai dengan zaman kita. Ini hadis yang bisa kita pakai untuk menjadi dalil bahwasanya ilmu pun harus update, harus terus diupdate, diupgrade agar apa? Agar tidak ketertinggalan zaman. Karena pasti akan banyak hal-hal yang tidak ditemui ketika zaman Rasul, yang tidak ada pada saat itu, ada pada saat sekarang. Dan kalau kita hanya berpijak hanya apa satu sumber itu saja, maka bisa jadi tidak menjawab tantangan zaman pada saat ini. Kurang lebih begitu Pak Ya. Prof. Terima kasih Pak. Ya, tentu saja memang hadis terbatas karena Rasulullah sudah meninggal, sementara zaman terus berkembang mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi. Menyangkut hal-hal yang bersifat teknis itu diserahkan kepada manusia untuk ya memilih yang terbaik. Prinsip dalam Islam selama itu membawa kemaslahatan kebaikan silakan digunakan. Itu prinsip. Patut juga itu kita garis bawahi memang hadis itu tadi menggambarkan kalau untuk urusan keduniaanmu ya tentu kamu yang lebih tahu. Untuk zaman sekarang maka sepatut sekali kita menggunakan kemajuan yang dapat lebih mempermudah kita atau untuk dapat ya menikmati lebih banyak kemaslahatannya. Ini salah satu bukti bahwa Islam tidak menutup diri dengan kemajuan ya teknologi. Kita mengamalkannya sekarang merasakannya bahwa dengan teknologi Zoom ini Anda yang jauh bisa bergabung melalui media ini untuk sama-sama melaksanakan perkuliahan. Jadi diambilkan dari sifat ajaran Islam yang yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan selama itu mendatangkan kemaslahatan. Ya, baik. Nah, itu dari Rocky ya. Silakan siapa yang kedua? Baik, boleh bertanya? Ya, Apakah silakan. Yang kedua boleh tidak? ya? Saya Taufik Hidayat ya. Mohon maaf Taufik Hidayat, sebelumnya. ya. Iya, saya Zoom tidak bisa tampil. Mungkin ada kesalahan saya dengan HP hari ini bukan dengan laptop. Oke. Jadi yang saya pertanyakan adalah kita melihat dari makalah ya, ada di Rasulullah SAW, beliau berkata, tidaklah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak.
Ya. Berarti akhlak memang Rasulullah ya, benar. Jadi yang saya tanyakan ini studi kasus. Pada sholat jamaah ya di masjid-masjid, apalagi masjid di kampung ini, kita lihat bahwasanya kebanyakan jemaah itu entah apa pengajiannya kita tidak tahu, kebanyakan ya kami lihat. Itu waktu orang siap zikir ya, eh, waktu pas mau mendoa bersama, kan imam berdoa bersama, waktu mau baca auzubillah bismillah, dia tuh rame-rame berdiri begitu. Itu kalau di apa di kampung ini Pak Prof itu dinamakan kena akhlaknya begitu. Yang saya tanyakan adalah apakah ada hadis atau ajaran yang ini yang melarang berdoa bersama? Kalaupun ada, tolong disampaikan. Mungkin itu saja Pak Makala. Ini bukan teori ilmu kependidikan. Yang ditanyakan adalah kasus yang terjadi di daerah. Kebiasaan masyarakat di situ kalau berdoa dipimpin oleh salah seorang dan diaminkan atau doa bersama. Tapi ada di antara jamaah yang tidak ikut sehingga meninggalkan orang-orang yang sudah benar. Dipandang oleh masyarakat sebagai tidak berakhlak. Ya, Apakah ada hadis yang terkait dengan hal ini? Itu yang ditanyakan kepada pemakalan. ya betul. Gimana kira-kira? Silakan, apa komentarnya? Izin Pak Prof. Oke, Sifa ya. Iya, Siva Pak Prof. Hmm. Kalau hadis, mungkin yang lebih ahli ada, mungkin karena saya tidak tahu banyak hadis, tapi kalau menurut pandangan saya, eh, seharusnya memang ini sih, apa ya, kalau bisa itu dominannya begitu, rasanya tidak masalah gitu. Tapi kalau memang tidak mau ikut doa bersama, jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik juga gitu. Tapi kalau untuk soal hadisnya melarang atau membolehkan, saya pribadi tidak tahu. Mungkin ada dari Bapak Ibu eh, yang bisa bantu. Itu dari saya. Sekian Pak Prof. Yani gimana? Izin Pak Prof. Iya. Mungkin kalau untuk hadis, anak kurang tahu Pak Prof. Tapi itu lebih ke adab mungkin ya Pak Prof. Kalau kalau memang nggak seperti yang Kak Siva bilang tadi, kalau memang Ya. tidak mau berdoa bersama, ya nggak apa-apa gitu. Oke. Ahli hadis, Baik. mungkin Bu Rasidah mungkin nih Pak Prof. Ahli hadis yang tahu Itu banyak hadis. tentang hadis. Izin Pak Pemakalan Prof. ketiga adalah katanya Fitri, gimana tanggapannya? Fitri Randani. Ya, Pak Prof. Terkait hadis juga, ya mohon maaf Pak Prof, tidak mendalami, belum banyak tahu hadis Pak Prof. Tapi dari fenomena yang disampaikan tadi, ada dua hal yang bersinggungan nampaknya Pak Prof. Yang pertama terkait kajian fikih dan juga kajian adab mungkin. Dalam satu sisi fikihnya karena mungkin kebiasaan di daerah tersebut berdoa bersama sehingga dianggap suatu yang harus begitu. Coba kan dalam fikihnya yang setahu Ana tidak ada pengharusan begitu Pak Prof. Jadi ya tidak apa-apa. Coba mungkin karenanya itu dari segi ukhuwahnya, kebersamaannya. Karena terbiasa bersama-sama, berdoa bersama, keluar masjid bersama-sama, kemudian satu momen eh, ketika mau berdoa malah keluar, mungkin itu yang dianggap tidak nyoba bersama-sama. Mungkin kayak gitu Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Tentang doa bersama atau sendiri-sendiri, kedua-duanya ada dalil. Untuk yang sendiri-sendiri, bahkan ada dipahami langsung dari ayat Al-Quran. Ya, dan untuk doa bersama juga ada riwayat di mana malaikat ya selalu mencari orang-orang yang mereka berdoa atau menyeru nama Allah
dalam kebersamaannya. Di kesimpulan secara fikih, berdoa boleh bersama-sama diimami oleh salah seorang pemimpin, boleh juga sendiri-sendiri. Ketika ingin diberi amalan daerah, muncullah persoalan adab lagi. Seharusnya untuk hal-hal yang katakanlah bisa terjadi perbedaan pendapat, satu cenderung mengamalkan secara mandiri, kedua secara berjamaah, hendaknya saling sama-sama menghargai. Nah, tapi patut juga diingat kalau di suatu masyarakat itu memang sudah menjadi tradisi atau mungkin sudah menjadi bahagian dari keyakinan mereka, seharusnya doa itu bersama, harusnya yang lain menghargai. Ini apa tuh? Janganlah kita mengambil tindakan yang menyalahi apa yang sudah menjadi tradisi bersama. Itu baiknya. Tapi kita juga tidak boleh langsung menganggap orang itu tidak senang. Boleh jadi dia tidak ikut menyapa doa bersama karena ada hajatnya yang lebih penting untuk dia kerjakan. Yang lebih baik antara keduanya saling menghargai. Sama juga dengan kemarin Idul Fitri. Ada yang salat Idul Fitrinya hari Jumat sesuai dengan perhitungan hisab, dan ada juga yang hari Sabtu. Karena ini kesimpulan dari hasil ijtihad masing-masing, maka seharusnya kita saling menghormati. Silakan Anda sesuai dengan lebih Anda yakini, hari rayanya jatuh pada hari Rabu, hari Jumat, silakanlah salat Jumat. Dan yang lebih meyakini bahwa hari rayanya jatuh pada hari Sabtu, silakan Anda salat hari raya pada hari Sabtu. Nah, begitu harusnya. Jangan sampai ada yang memandang ya yang berbeda itu sebagai tidak sah atau tercela. Dalam persoalan ijtihad kan ada kaidah ulama, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Hasil ijtihad sekelompok ulama tidak batal dengan adanya hasil ijtihad ulama lain yang berbeda kesimpulannya. Maka layak juga kita mengomentari pernyataan salah seorang ketua MUI bahwa haram mengumumkan awal bulan tanpa selain pemerintah itu adalah fatwa yang sangat gegabah. Menurut saya belum patut dia duduk di pengurusan MUI pusat kalau begitu fatwanya. Dia tidak sadar bahwa yang disampaikan itu adalah hasil ijtihad. Hasil ijtihad seorang ulama, sekelompok ulama tidak batal dengan hasil ijtihad lainnya. Betul, dalam persoalan khilafiyah yang ini ada khilafiyah yang min jihatil mubah namanya. Perbedaan pendapat tapi kedua-duanya sama-sama dibolehkan. Sulah mana yang lebih baik? Ya, kita salat itu membaca kunut sholat subuhnya atau tidak. Sebagian ada mengatakan lebih baik kita membaca kunut. Nah, maka dia akan mengamalkan kunut. Tapi yang lain mengatakan betul ada riwayat kunut, tapi ternyatanya bukan setiap subuh Rasul kunut. Tapi kunut sholat itu kunut nazilah. Ada kondisi-kondisi tertentu. Maka tidak selamanya dia kunut. Kan tidak bisa di sini mengambil satu. Ya. Nah, ini sekali lagi ya. Ini lebih persoalan adab. Dalam prinsip adab, sedapat mungkin kita menghormati orang yang berbeda amalannya ataupun keyakinannya dengan apa yang kita miliki. Itu sebaiknya. Baik, saya lanjutkan ya penanggap spontan yang kedua topik, yang pertama Rocky, yang ketiga. Silakan, siapa lagi? Bu Rosida, Pak, udah angkat. Oh ya, silakan. Rasidah, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Rasidah. Oh sayang, saya lihat rupanya ya internetnya. Ya silakan kalau sudah bisa. Saya
saya ingin bertanya kepada pemakalah, kita tidak Ya. sesuai dengan apa yang didapatkan gitu. Jadi saya mau bertanya, apakah setiap ilmu itu disebut dengan berpendidikan gitu? Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Terima Apakah kasih. setiap ilmu Disebut yang berpendidikan gitu. Setiap orang yang punya ilmu itu disebut berpendidikan. apakah setiap orang yang berilmu dapat disebut berpendidikan? Iya, Itu yang ditanya ya. iya. Nah, baik. Ya, Pak. Ya. Pertanyaannya simpel saja nih kepada ketiga pemakalah yang dipertanyakan oleh Bu Rasidah. Apakah setiap orang yang berilmu itu disebut berpendidikan? Silakan dijawab. Fitri, Pak. Fitri menjawab dulu, Jawab, Pak. silakan. Fitri, ya. Pertanyaannya tadi, apakah setiap orang yang berilmu itu juga dikatakan berpendidikan? Iya. Kalau dari yang Fitri pahami, Pak, ini pertanyaan ini orang-orang filsafat biasanya ini. Iya, Mohon iya. izin ya, Bu. Mhm. Nanti tolong diluruskan mungkin sama Pak Prof dan teman-teman yang lain. Kalau yang Fitri pahami, orang yang berilmu itu adalah orang yang dia tahu pengetahuan, dia memiliki pengetahuan. Berilmu berarti memiliki Memiliki pengetahuan. pengetahuan, ya Pak. Apakah orang itu disebut orang berpendidikan? Nah, kalau orang yang berpendidikan itu adalah orang berilmu yang sudah lahir batin luar dalam mengamalkan ilmu yang dia punya itu. Jadi akan tercerminkan akhlaknya di sana, rendah hatinya di sana. Itu yang dikatakan berpendidikan. Kalau yang Fitri pahami, Pak. Gitu. Oke, itu Fitri. Silakan Sifa gimana? Izin, Adakah Pak. orang yang berilmu disebut orang berpendidikan? Izin Pak Prof. Baik, Iya, izin Bu, Bu ini duluan. silakan. Oke. Lanjut Kak, lanjut. Baik Pak Prof, kalau menurut pandangan saya, setuju dengan Fitri, orang yang berilmu itu dia memiliki pengetahuan. Tapi Iya. kalau untuk yang berpendidikan, eh, dia melalui proses yang terarah, tersistematis, juga ada pengetahuannya di dalam situ gitu. Di kesimpulan Tapi Sifa, tidak semua orang yang berilmu lantas bisa kita sebut orang berpendidikan. ya benar Gitu. Pak Prof. Ya benar Pak Prof. Apa Karena dia alasannya? harus alasannya karena pendidikan itu adalah proses, harus ada prosesnya. Kalau berilmu mungkin hanya pengetahuan di mana gitu, dapat di mana gitu, kayak gitu sih Pak Prof. Kalau menurut pemahaman saya sih, tapi kalau berpendidikan berarti dia melewati proses eh, secara sistematis, beraturan, sehingga dia dinyatakan dia berpendidikan. Begitu Oke. Pak Prof. Nah, bagi Sifa, tidak semua orang berilmu lantas bisa kita sebut orang berpendidikan. Ya benar Pak Karena Prof. pendidikan di sini dimaknai suatu proses yang harus dilalui secara terencana, teratur, dan punya tujuan yang jelas ya. Iya Oke. benar Pak Prof. Nah, sekarang Yeni gimana? Baik Pak Prof, izin Pak Prof. Ya. Mungkin hampir sama ya jawabannya sama kedua pemakalah, bahwa orang berilmu itu ialah orang yang mempunyai keahlian atau dia bisa dapatkan melalui otodidak dari dalam dirinya sendiri gitu. Tapi kalau orang berpendidikan, dia bisa melewati dengan jalur pendidikan formal gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang berilmu itu lebih luas cakupannya. Sedangkan yang berpendidikan itu lebih ke melewati dari jalur formal atau dan lain sebagainya gitu. Atau melalui kalau berpendidikan bisa juga dengan homeschooling gitu, Pak Prof. Jadi bagi Yeni, orang yang belajar ilmu pengetahuan melalui otodidak tidak disebut sebagai
orang berpendidikan. Ya, Apa Pak Prof? orang yang memperoleh ilmu dapat melalui otodidak tidak disebut sebagai orang berpendidikan. Dia disebut berilmu Pak Prof. Kalau menurut Ya, anak Pak Prof. ya, tapi tidak berhak disebut berpendidikan. Iya Pak Prof. Kalau gitu, tolong dudukkan apa pengertian pendidikan itu dulu. Orang yang melalui pendidikan jalur formal Pak Prof. Bukan pendidikan sini apa pendidikan? Ini harusnya sudah selesai pada awal-awal kuliah ini. Apa pengertian pendidikan? Pendidikan adalah proses terstruktur untuk menemukan pengetahuan. Oke lah. Untuk menemukan proses untuk menemukan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai pada seseorang, Pak Prof. Biasanya lewat interaksi belajar mengajar di keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dahulu pendidikan nanti sempil lah. Seseorang ilmu melalui pendidikan yang diterima langsung dari gurunya. Ada guru pendidik dan ada anak didik. Ada ya transformasi ilmu ataupun pembentukan akhlak. Nah, sekarang kalau seseorang belajar tidak guru langsung, tidak pula otodidak, tetapi dia melalui rekaman. Masuk pendidikan lah dia. Gimana itu? UT kebanyakan begitu sekarang, universitas terbuka. Umumnya tidak ketemu antara mahasiswa dengan dosennya, melainkan modul-modul yang diberikan. Tapi nanti dia ada, termasuk pendidikan itu, sepakat ya? Iya Pak Prof. Kalau itu pertanyaan saya kepada ketiga pemakalah, ada enggak ilmu pengetahuan yang didapat tanpa proses pendidikan? Ada Pak. Apa contohnya? Ilmu pengetahuan. Ada para waliullah mendapatkan ilham. Ya, para waliullah mendapatkan ilham. Nah, sekarang kita tanya kalau lebih mendalam lagi. Waliullah itu mendapat melalui pendidikan atau tidak? Tidakkah Allah yang menjadi murabbinya bagi ya wali Allah itu? Allah lah pendidiknya. Allah kan murabbi. Nah, bagaimana konsep pendidikan ini? Masuk pendidikan lah itu kalau Allah murabbinya. Tapi didapat secara ilham. Diberi pengetahuan Allah melalui ilham yang diberikan kepadanya. Masuk melalui jalur pendidikan tidak. Nah, mungkin beginilah jawabannya ya. Arahannya Pak Prof. Kalau konsep pendidikan yang kita pahami, adanya proses transformasi ilmu dari guru, baik guru itu orang langsung ataupun sumber-sumber yang dapat dibaca, dapat didengar, dipelajari, disebut dengan proses pendidikan. Nah, maka orang-orang yang punya pengetahuan yang didapatkan melalui baik pengalaman minimal langsung ilmu dari guru, atau dia mendapatkan ilmu karena dia memahami melalui tulisan-tulisan orang, ya itu disebut masih mendapat dalam jalur pendidikan. Dan dalam hal ini, ya kita katakan ilham bukan melalui proses pendidikan seperti yang kita maksud tadi. Tapi sebetulnya ilham pun terdapat dari pendidikan. Allah yang mendidiknya, memberinya langsung pendidikan. Nah, maka bisa kita katakan semua orang yang bilang pengetahuan tentu melalui disebut orang berpendidikan. Ada pendidikan yang kita kenal dalam arti yang umum, yang biasa, transformasi dari guru kepada murid atau dari sumber-sumber lain, dan ada kalanya ilmu tidak akan lepas dari ada yang memberikan ilmu kepadanya. Dalam ini Allah yang mengilhamkan pengetahuan kepadanya, sehingga dia punya ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepadanya.
Itulah barangkali ya, apakah orang berilmu itu orang berpendidikan. Lalu saya balik tanya kepada penanggap, ada enggak orang yang berpendidikan tapi tidak berilmu? Bukan kepada Ya Kak, pemakalah ya. Sebentar. Saya bertanya kepada si penanggap, ya Kak. adakah orang yang berilmu, orang yang berpendidikan tapi tidak berilmu? Ada juga Pak, seperti orang yang mengamalkan misalnya yang di mengikut-ngikut bisa jadi kan seperti itu Pak, tanpa beramal tanpa ilmu kan, nah, gitu. Jadi Ya, yang saya maksud tadi itu sebenarnya seperti yang saya sudah Bapak sampaikan tadi kan ada pernah kita dengar ilmu laduni kan gitu. Nah, apakah itu uh, menjadi ilmu orang yang berpendidikan? Nah, ternyata dari penjelasan Bapak tadi sudah saya tanggap itu memang orang yang mendapat ilmu laduni itu termasuk juga orang yang berpendidikan gitu. Nah, itu maksudnya tadi seperti itu. Tapi yang Bapak sampaikan tadi, adakah orang yang tidak berilmu? Mana tadi orang adakah yang orang yang berpendidikan tapi tidak berilmu? orang yang berpendidikan tidak berilmu gitu ya? Ya, kalau menurut saya lihat itu ada juga gitu. Seperti orang sudah tinggi sekolahnya, tetapi kadang ilmunya tidak sampai, tidak ada gitu, tidak sesuai gitu. Banyak juga sepertinya gitu. Ya, kalau Dicocokkan dengan itu faktornya gitu. di sana dikatakan dia berpendidikan tapi tidak berilmu. Ada Pak, salah jurusan Pak, Ya, salah jurusan. Ya. nah, gimana maksudnya salah jurusan? Misalnya dia seorang ahli politik gitu kan, jadi ilmunya sebenarnya ahli politik, tapi dia berbicara agama di podium misalnya. Sebenarnya dia tamatannya mungkin atau dia ahli sarjana hukum, tapi ketika dia masuk politik dia berbicara agama di mimbar-mimbar gitu Pak. Jadi ilmu di agamanya nggak ada gitu. Ya boleh jadi dia bukan pendidikan formal. Sangat banyak dai kita yang lulusan perguruan tinggi umum tapi dakwahnya bagus karena dia belajar secara ya non formal, bisa saja. Nah, dalam borang aktasi ada namanya apa namanya standar kompetisi lulusan. Mungkin ini bisa kita jadikan acuan. Kalau seseorang dinyatakan lulus diberi ijazah untuk tingkat S3, tapi sangat jauh dari standar kompetisi lulusan yang seharusnya, saya katakan, kayak kita katakan, pendidikan saya tinggi, ilmu dado. Maaf ya. Bisa kita katakan begitu. Kok pendidikan ialah sampai 3 olah ijazah, tapi ilmu nado. Nah ini mungkin terjadi sekarang ini. Apalagi kalau ya ijazah itu ijazah yang dibeli. Dia bangga memperlihatkan ijazahnya kepada orang lain sebagai seorang yang sudah mengikuti pendidikan. Tapi dalam kapasitas keilmuannya ternyata sangat-sangat jauh dari standar minimal yang harus dikuasainya. Tapi ini sudah keluar dari dasar-dasar pendidikan ini ya. Kembalilah kita dulu ke topik utama kita, dasar pendidikan dan hadis. Silakan siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Rocky, Taufik, dan Rasidah. Yang keempat. Deti ada enggak? Deti Mulia. Silakan Deti. Supaya Anda punya kredit poin penilaian hari ini. Izin Pak Prof, tadi itu sambil menyimak penjelasan Pak Prof, tadi kan ada dasar ilahiyat, teologis kayak gitu kan Pak Prof. Terus tadi kalau tak salah dengar juga ada dasar ubudiyah Pak Prof. Tadi karena Pak Prof terlalu cepat Oh, belum tercatat Pak Prof. Mohon diulang sedikit Pak da- Prof. dasar ilahiyah tadi itu mengandung atau mencakup 2 aspek. Aspek pertama akidah, ya ini intinya
tauhid, yang kedua ubudiyah, pengabdian total kepada Allah. Nah, sedangkan dasar insaniyah berawal daripada ya konsep fitrah. Pendidikan ya harus memberi perhatian serius tentang konsep fitrah yang diajarkan dalam agama kita. Tugas pendidikan di sini adalah untuk menjaga fitrah agar jangan sampai ya dikontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kefitrahannya. Kemudian juga dari sisi kemanusiaan adalah untuk menciptakan, membentuk manusia yang berkarakter, memiliki akhlak yang mulia. Karena tujuan Rasul menyampaikan syariah ini muaranya adalah akhlakul karimah. Itu yang kita sebut, yakni memiliki akhlak. Ya. Kemudian apalagi ya mendidik anak, memberikan pendidikan agar anak nanti bisa menjadi manusia yang berkontribusi ya sebanyak mungkin kepada umat manusia. Ini sesuai dengan hadis Rasul, sebab kamu adalah orang yang paling banyak yang dapat memberi kebaikan kepada manusia lainnya. Maka pendidikan Islam harus disusun, diinisiasi, bisa mengantarkan nanti anak didik itu memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada ya orang-orang lainnya. Nah, itu yang kita maksud dengan dasar-dasar pendidik dalam perspektif hadis Rasulullah. Oke ya. Silakan Faizatul Mujahidah. Ya, Faizah. Ya Pak, Silakan. untuk hari ini cukup Pak, dari saya belum ada pertanyaan Pak. Faizah masih kendaraan ini? Masih pakai helm? Apa Pak? Masih berkendaraan ini? Iya Pak, tadi ada kegiatan di sekolah Pak, keliling-keliling ke Hmm. rumah guru gitu Pak. Enggak, saya khawatir nanti kalau Anda mendengar kuliah juga, nanti bisa kecelakaan di jalan. Janganlah sambil kendaraan ya. Oh iya Hmm. Pak, Oke. syukron Bapak. Ya. Lalu Muhammad Aulia. Ya, Pak. Muhammad Aulia silakan. Udah tadi, Pak. Beliau penanggap tadi Pak Prof. Penanggap utama tadi, Pak. Pendengar utama ya. Iya, Pak. Selanjutnya Rita Siska. Iya, Pak Prof. Silakan, apa tanggapan Anda? Atau ada yang ingin tanyakan? Masih, iya Pak, mengonfirmasi ini Pak. Tadi dasar-dasar pendidikan berdasarkan perspektif hadis, kalau tidak salah yang Bapak Prof sampaikan ada 4 tadi ya Pak. Pertama ada dasar-dasar ilahiyah, yang kedua dasar-dasar al-insaniyah, yang ketiga dasar-dasar pendidikan akhlak, dan yang keempat dasar-dasar ilmu pengetahuan. Ini merupakan dasar-dasar yang menjadi acuan ketika guru mengajarkan kepada peserta didik. Begitu ya Pak Prof. Sebentar saya tambahkan sedikit. Dasar ilmiah itu ada juga yang disebut dengan dasar ra'yu atau dasar-dasar ilmu. Karena dalam ayat Al-Quran itu manusia kan dibekali dengan akal. Banyak sekali ayat yang menuntut kita afala taqilun, afala tadabbarun, dan segala macam. Hadis-hadis Rasulullah pun menyuruh kita untuk menggunakan akal kita. Terkenal misalnya Muaz bin Jabal. Ditanya Rasulullah, bagaimana engkau menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ditanyakan kepadamu? Jawab Muaz, aku akan menjawab dengan ayat atau dengan hadis. Kalau tidak, aku akan berupaya mencari jawaban melalui ra'yu sendiri. Nah, itu bisa disebut dengan dasar ilmiah atau dasar-dasar ra'yu, dan bisa juga disebut dengan dasar-dasar ijtihad ya. Itu sama, ijtihad, ra'yu, atau ilmiah. Oke, nah, silakan.
Itu Pak, hadis itu kan banyak kan Pak, ratusan ribu jumlahnya kan Pak. Mhm. Jadi yang jadi pertanyaan, eh, isi dari hadis yang disampaikan oleh Nabi itu hanya yang empat ini sehingga dimasukkan dalam pendidikan atau bagaimana tuh, Pak? Kalau Al-Quran kan kandungannya bisa jadi ada muamalah kan gitu kan Pak, ada tauhid juga, ada kisah juga gitu kan Pak. Kalau dalam pendidikan berdasarkan perspektif hadis, hadis hanya yang empat ini yang jadi acuannya gitu Pak. Itu pertanyaannya Pak. Mungkin begini, sejauh yang sudah kita lakukan mempelajari hadis-hadis terkait, itulah kira-kira yang rasanya patut kita tempatkan sebagai dasar-dasar pendidikan perspektif hadis. Kalau Anda orang lain yang menemukan hadis lain yang mungkin berbeda, silakan. Sama juga dengan buku-buku pendidikan sendiri, saya lihat kan tidak ada kesepakatan para ahli-ahli pendidikan apa saja yang patut disebut dengan dasar-dasar kependidikan. Jadi ini sejauh telaah yang kita lakukan, itulah kira-kira baru yang kita temukan. Nanti kalau Rita juga menemukan, nah saya ingin menambahkan satu Pak, menurut saya ini patut jadikan dasar, silakan boleh gitu. Malah itu yang diharapkan. Ya, tentu saja perlu Anda jelaskan kenapa Anda menyebutnya itu bagian dari dasar-dasar pendidikan perspektif hadis. Oke? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kita ya. Ya Pak Prof. Yeni, kalau Yoga Adiansah. Silakan Yoga. Yoga, bagaimana? Mungkin terpental kayaknya, Pak. Oke. Putus ya. Taufik Hidayat. Beliau yang bertanya tadi. Udah tadi ya Pak ya. Oh ya, masih ada? Mau bertanya lagi? Silakan. Oke, sepertinya kepada teman-teman yang lain kalau ada yang ditanyakan silakan. Dari saya mungkin sudah cukup. Silakanlah yang lain masih dibuka, waktu kita masih ada menjelang jam 12.30. Silakan. Izin Pak Prof. Ya. Ini Fitri Handayani Pak Prof. Apa namanya? Fitri Handayani Pak Prof. Tadi agak telat masuknya Pak Prof. Sudah selesai absen baru masuk. Fitri kan pemakalah kan? Enggak, Fitri Wulandari itu Pak. Kalau ini Fitri Wulandari Pak yang pemakalah. Iya, Yang kembarannya nih pemakalah Pak. Fitri Wulandari. Ya, yang mau bertanya Iya, Fitri iya Pak Prof. Handayani. Fitri Handayani. Oh, oke ya. Silakan. Tadi saya baca makalahnya, kita belajar tentang dasar pendidikan. Di situ di dalam makalah ada juga dituliskan bahwasanya pendidikan itu bukan saja menciptakan manusia yang cerdas, tapi yang berakhlak, gitu ya. Yang dari pertanyaan saya, ada nggak sinergisnya, hubungannya kalau orang yang semakin banyak ilmunya, maka adabnya juga akan semakin baik, gitu. Ada nggak hubungannya? Atau malah belum tentu orang yang berilmu itu atau belum tentu orang yang makin banyak ilmunya atau pendidikannya belum tentu bagus akhlaknya, gitu. Jadi kalau seandainya seperti itu, kalau seandainya memang nggak ada sinergisnya antara orang yang berilmu, maka akan semakin baik akhlaknya. Solusinya supaya kita ini rasanya kan gitu. Kalau di dalam dunia pendidikan, apalagi anak-anak zaman sekarang, itu kayaknya kita nggak kekurangan orang pintar, tapi kayak kita sekarang itu permasalahannya krisis moral ya, akhlak gitu. Gimana solusinya gitu ya, biar
sejalan antara ilmu dengan akhlaknya. Itu Pak Prof. Terima kasih Pak Prof. Pemakalah bisa memahami pertanyaan yang disampaikan oleh Fitri Handayani ini, hubungan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan dengan adab akhlak. Idealnya orang yang tinggi ilmunya akan semakin baik akhlak dan adabnya. Tapi realitas dalam masyarakat hanya orang yang secara pendidikan ilmu tinggi, namun qalilul adab, kurang adabnya. Gimana solusi dalam perspektif hadis tentang hal ini? Nah, silakan pemakalah yang bertiga. Izin Pak Prof. Ya, siapa dulu? Syifa. Siva Pak Prof. Ya, silakan. Baik. Menanggapi pertanyaan dari Fitri Handayani, setuju dengan Pak Prof. Kalau idealnya memang semakin banyak ilmunya dia semakin berakhlak. Cuman realitanya ternyata tidak sama. Jadi kalau menurut saya itu ada unsur apa ya? Ada di dalam dirinya mungkin ada unsur kesombongan. Ya. Jadi ilmu itu tidak apa ya? Ilmu itu mungkin nggak diamalkan atau ilmu itu tidak disertakan keimanan, tidak masuk kayak tadi itu yang kita bahas itu dasar-dasar pendidikan. Mungkin bagian apa yang disebut tadi ilahiyahnya itu mungkin tidak kokoh, tidak kuat. Jadi dia tidak makin berakhlak, malahan makin kemana gitu, menyimpang gitu. Jadi memang penting balik lagi ke dasar-dasar pendidikan yang tadi itu perlu diamalkan dan diterapkan. Jadi ilmu itu perlu ada disertai iman, perlu diamalkan dan hasilnya terarah menjadi berakhlak. Kalau itu menurut saya Pak Prof. Saya kembalikan kepada Pak Prof. Ada tambahan dari Yani ataupun Fitri Wandari? Fitri, Pak Prof. Ya. Kalau di sini bisa dianalogikan dengan pohon, Pak Prof. Kalau di sini Fitri, ilmu itu seperti pohon, kemudian akhlak itu buahnya. Kalau pohonnya ini kuat, sehat, bagus, maka dan tentu akarnya juga, maka buahnya yaitu si akhlak tadi tentu akan berbuah manis juga. Tapi kalau ilmunya itu seperti tadi ada campur tangan yang lainnya, ada kesombongan dan lain sebagainya, maka tentu akan pengaruhi buah artinya akhlaknya tadi gitu Pak Prof. Kemudian ada pergeseran ini sepertinya Pak Prof. Kalau yang dari Fitri pahami, kalau dulu zaman Rasul itu orang dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah, kemudian mengamalkan ajaran Islam dan ini berakhlak, muamalah sesama bagus gitu. Tapi kalau zaman sekarang nampaknya itu juga ada, tapi porsinya kecil. Yang lebih ditinggikan, yang lebih dimunculkan itu adalah bagaimana IQ-nya, bagaimana keahlian secara teknikalnya gitu Pak Prof. Mungkin dari mindset itu seseorang belajar, seseorang mencari ilmu nggak lurus lagi niatnya gitu Pak Prof. Terima kasih Pak Ya. Prof. Terakhir, Yani gimana? Silakan, Yani. Baik, sedikit menambahkan Pak Prof. Ya, sedikit menambahkan jawaban dari teman-teman. Iya, kebanyakan orang yang benar-benar paham akan ilmu itu justru hatinya semakin tahu luasnya hal yang belum diketahui, semakin lembut sikapnya. Tapi ini malah sebaliknya. Gitu. Anggap aja ini adalah dua jalur hal yang berbeda. Yang pertama itu ilmu dan kedewasaan. Idealnya naik bareng ya, tapi kadang ilmunya duluan, egonya belum ikat.
yang bisa kita kontrol respon kita. Tetap respect pada ilmunya, tapi jangan beli sikap sombongnya gitu sih. Kalau menurut saya Pak Prof. Ya, kalau idealnya tinggi ilmu akan baik budi dan adab atau akhlaknya. Itu akan dicapai kalau memang dasar-dasar pendidikan yang diterapkan itu tidak melupakan aspek pendidikan akhlak seperti yang kita rumuskan tadi. Pemberian ilmu pengetahuan saja tanpa dibarengi dengan pembinaan akhlak, inilah yang belakang hari bisa menjadikan cukup tinggi ilmu tapi agak kurang adabnya. Justru dalam Islam kan coba Anda pahami betul, Rasul memakai takkid itu. Innama bu'istu. Bahwa hanya saja saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu kan sangat dominan dalam pendidikan, sangat penting. Maka dalam pendidikan Islam tidak boleh mengabaikan aspek pendidikan akhlak atau adab ini. Boleh dikatakan bukanlah tidaklah sempurna keislaman seorang kalau tidak memiliki adab-adab Islam yang dikehendaki dalam agama kita. Nah, kalau terjadi ilmu tinggi tetapi akhlaknya kurang, itu mungkin kita patut curigai pendidikan diberikan mengabaikan dasar-dasar ya akhlak yang menjadi dasar pendidikan dalam perspektif hadis Rasulullah. Dari hadis itu salah satu di antara tujuan pendidikan adalah mengantarkan peserta didik memiliki akhlak atau adab yang mulia. Di samping menguasai ilmu pengetahuan untuk kepentingan kehidupannya dunia dan akhirat. Nah, gitu seharusnya barangkali. Baik, masih ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ya minggu depan siapa yang dapat tugas pemakalah? Bu Bu Rosida ya Pak. Iya, Bu Riti, Bu Riti, Rosida. Pak. 2 atau 3 orang? 3 orang, sih, ya, Pak. 3 orang. Oke. Ya, topiknya tentang tujuan pendidikan ya. Iya ya Pak. Iya. Baik, kalau begitu ya jangan lupa cantumkan hadis-hadis yang menjadi objek bahasan dalam makalah yang akan datang itu. Baik, barangkali azan juga sudah kedengaran di Padang ini. Kita cukupkan dan kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya, sama-sama.